Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan jika ada video lain yang saya upload. Lonceng juga jangan lupa, oke? Soal yang pertama, di sini ada pertanyaan jika P adalah bilangan bulat negatif. Kita tahu bilangan bulat itu ada negatif, positif, dan nol itu sendiri. Maka di bawah ini yang menghasilkan nilai terbesar adalah, oke, bilangan bulat negatif kita harus tahu dulu ciri-ciri atau karakteristiknya itu seperti apa. Bahwa bilangan bulat negatif itu akan lebih afdol nilainya jika dia dikalikan dengan bilangan negatif juga. Dikalikan dengan bilangan negatif juga. Tapi jumlah bilangan negatifnya harus genap ya. Kalau ganjil nanti dia akan menjadi negatif lagi. Contoh misal ada negatif 10, saya kali dengan negatif 5. Itu hasilnya adalah positif 50. Tuh kan angkanya besar sekali, tapi akan berbeda jika dia masih dikalikan dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 100. Nah, angkanya langsung anjlok di bawah negatif karena jumlah bilangannya ada 1, 2, 3, ada ganjil, jadi hasilnya malah negatif. Maka dari itu saran saya adalah jika mengoperasikan bilangan bulat negatif, carilah perkalian yang utama dengan jumlah bilangan negatifnya itu genap. Oke, saya bahas semua karakteristik yang mungkin dimiliki oleh bilangan bulat negatif ya. Utamakan perkalian, seperti tadi saya bilang negatif 10 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 50, ini terbesar daripada negatif 10 saya bagi dengan negatif 5. Walaupun ini hasilnya adalah positif, tapi pembagian itu pasti tetap menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada perkalian. Namanya juga pembagian, dibagi-bagi. Ini hasilnya adalah berapa? Positif 2. Nah kan, sudah jelas perkalian yang lebih besar. Kemudian, antara positif dengan, maksudnya penjumlahan dengan pengurangan, itu lebih baik ambillah bilangan bulat negatif yang langsung nempel dengan negatif juga. Contohnya, ini no. Nah, ini nempel langsung dengan negatif. Ini kalau yang pernah lihat video saya sebelumnya, cara mengerjakan negatif berjejer langsung dengan negatif seperti ini nanti akan menghasilkan positif. Tuh kan kok kayak muka orang ya? Ini artinya adalah negatif 10 ditambah 5 akhirnya. Hasilnya adalah negatif 5. Walaupun dia hasilnya negatif, tapi akan masih lebih baik daripada negatif itu berjejer dengan positif. Contoh, positif, ini negatif 5. Oke. Ini juga pernah saya bahas sebelumnya. Positif ketemu negatif. Hasilnya tetap negatif karena dia berbeda, tidak kembar. Kalau kembar malah justru positif, tapi kalau berbeda seperti ini, dia akan menghasilkan negatif. Jadi kalau ditulis kembali, negatif 10, negatif 5. Hasilnya adalah utang 10, utang lagi 5, utangnya banyak, banyak utang, nggak nyarutang-nyarutang. Hasilnya adalah negatif 15. Kita perhatikan dari semua operasi hitung di sini, antara perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan dengan bilangan negatif, manakah yang paling besar? Tentu saja perkalian, asalkan bilangan negatifnya ada genap, berpasang-pasangan, maka dia akan menghasilkan angka yang paling besar dari seluruh operasi hitung yang ada. Oke, berarti kita bisa pilih langsung walaupun kita tidak hitung, tidak perlu dimisalkan P itu berapa gitu, misal negatif 2, maka ini P-nya dimasukin negatif 2, negatif 2, ini negatif 2, negatif 2. Boleh-boleh saja. Tapi dengan sifat yang ada, mengapa kita tidak pakai sifatnya saja? Jadi hasil yang terbesar adalah ini. Coba dicek sendiri, dimisalkan. Karena P-nya negatif ketika dia dikalikan, hasilnya positif, masih dikali 7 lagi. 7-nya ada 2, jadi dia angkanya gede banget. Lanjut lagi di soal berikutnya ya. Oke, di sini ada persamaan dan persamaan kanan dan kiri, maka A dikali B adalah, oke, saya tertarik dengan yang ini, saya mau uraikan. Mengapa? Karena di sini ada kuadrat di sini. Nah, ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kita semua sudah tahu bahwa artinya kuadrat itu adalah dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 kuadrat itu ya artinya 3 dikali 3. Berarti dengan asumsi yang tadi, kita juga bisa boleh mengalihkan 2A tambah, ini yang dikurung ini 2A tambah 9B
dikali lagi dengan 2A ditambah 9B. Sama dengan 733. Ini 733 dari soal ya, jangan bingung. Oke, ini ada satu cara dan satu cara lagi nanti. Saya beritahu cara yang agak membagongkan ya, agak panjang. Tapi itu dasarnya. Ada rumus cepatnya nanti. Nanti dulu, kita harus cari tahu ini dulu. Ini cara mengerjakannya adalah kalau saya nyebutnya kali pelangi. Mengapa kali pelangi? Karena bentuknya seperti pelangi-pelangi. 2A saya kali dengan bilangan pertama yang ada di depan sini, dan nanti dikalikan dengan yang ini juga. Oke, itu yang pertama. Kemudian pelanginya kebalik nih. Yang ini nanti saya kalikan dengan yang depan ini, dan juga dikalikan dengan ini. Oke, jadi nanti berpasang-pasangan, ada berapa? 4 kali perkalian ya ini ya. Kita kerjakan 2A dikali 2A. Angka dengan angka, huruf dengan huruf. Angka dengan angka, 2 kali 2 itu hasilnya 4. A dengan A, berhubung hurufnya sama, maka hasilnya adalah A kuadrat. Karena A-nya ada 2, perkalian. Oke, kalau penjumlahan berarti 2A hasilnya. Tapi kalau A dikali A, maka hasilnya A kuadrat. Lanjut lagi, 2A dikali positif 9B. Angkanya dengan angka, 2 dikali 9, positif 9 itu adalah positif 18. A dikali B itu adalah, nah kalau berbeda tidak perlu panik, tinggal dibejejerin aja. Bejejerin itu apa? Dijadikan satu. A, B, nah gitu. Ini yang udah bisa pasti, ini apa sih ngajarin kok kayak gini? Ini khusus untuk yang ini aja, lupa-lupa ingat ya. Oke, lanjut lagi. 9B dikali 2A. Ini positif nilainya, maka hasilnya juga positif. 9B-nya positif, 2A-nya positif. 9 kali 2 itu 18, B dikali A itu BA, atau boleh juga AB, karena ada kemungkinan dibalik tidak masalah kalau perkalian dan penjumlahan. AB. Oke, lanjut yang terakhir, 9B dikali positif 9B juga. Maka hasilnya adalah positif 81, B dikali B itu adalah B kuadrat. Lanjut, 733. Ini soal, jangan bingung dari mana. Oke, lanjut lagi. Ada yang menarik di sini. Apakah itu? Coba dilihat, di sini ada 4A kuadrat plus 81B kuadrat. Di sini juga ada, berarti boleh kita jadikan satu dulu deh. Sebenarnya langsung dirubah nggak masalah sih kalau yang udah ngerti. Saya sukanya yang panjang dulu, nanti tiba-tiba jebret gitu. 18AB ditambah 18AB, itu hasilnya adalah, kalau penjumlahan ya penjumlahkan saja. Karena variabelnya sama, yaitu AB dan AB. Jika variabelnya berbeda, misal yang si depan ini AB, yang belakang XY, maka tidak boleh dijumlahkan. Karena penjumlahan dan pengurangan yang memiliki variabel, itu harus memiliki variabel yang sama. Kalau variabelnya beda, tidak boleh dijumlahkan maupun tidak boleh dikurangkan. Berhubung ini AB dan AB juga, maka 18 ditambah 18, hasilnya adalah 36. AB sama dengan 733. Oke, kalau perkalian, beda variabel, tidak apa-apa, tinggal dibejejerin aja. Tapi, kalau penjumlahan dan pengurangan, beda variabel tidak boleh dikerjakan jadi satu, jadi tetap sendiri-sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dengan atas tadi kan sama. Maka ini boleh saya ganti. Substitusi. Disubstitusikan atau digantikan dengan 625. Ini tambah 36 AB. Sama dengan 733. Oke, wah sudah ada pandangan nih. Agak terang ya. Lanjut lagi. Ini 36 AB sama dengan 733. Oke, yang ini 625-nya mau saya pindah ke sebelah kanan. Ruas sebelah kanan dari tanda sama dengan. Syaratnya adalah karena ini plus positif, dan ini operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka dipindah ke ruas satunya menjadi berupa pengurangan. Jadi kayak dibalik aja gitu. Lanjut, 733 dikurangi 625 itu hasilnya adalah 108. 36 AB. Maka hasil AB adalah, nah ini karena ini perkalian, maka ketika 36-nya saya pindah ke sebelah kanan, ruas kanan, maka dia berubah menjadi pembagian. Jadi kalau tambah jadi kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Nah, suara saya habis. AB sama dengan, oke,
6 kali berapa yang belakangnya 18 dikali 3. Dan 30-an dikali 3 itu hasilnya bisa 90, tapi karena lebih dari 30 maka bisa 100-an. Logikanya sih gitu. Set, langsung ketemu 3. Maka jawabannya adalah ini yang option B, 3. Oke, cara yang tadi saya bahas agak cepetan itu di sebelah sini. Oke, saya pakai warna lain ya, hijau. Di sebelah sini yang kali pelangi, jika ini dirasa agak panjang, itu bisa diubah dengan rumus seperti ini nih. Bentar, ini soalnya, kan ini, biar kelihatan soalnya ya. Caranya adalah yang, bentar, kurang tempat saya. Oke, set. Nih ya, fokus dengan pertanyaan di sini ya. Yang depan, yang 2A itu, saya ubah di sini aja deh. 2A ditambah 9B kuadrat. Mau saya uraikan tanpa rumus perkalian pelangi, maksudnya gitu. Ini caranya adalah yang depan dikuadratin dulu. 2A dikali 2A. Itu hasilnya berapa? 2 dikali 2 itu 4. A dikali A itu adalah A kuadrat. Oke, dapat 4A kuadrat. Kemudian yang belakang, 9B dikuadratin juga. 9 dikali 9 itu 81. B kali B itu adalah B kuadrat. Oke, dapat. Tinggal yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah itu adalah perkalian antara 2A dikali 9B dikali 2. Semuanya dikali 2. Depan dikali belakang dikali 2. Dan tanda plusnya juga mengikuti ya. Maksudnya begini. Ini positif 2A dikali positif 9B. Jadi yang tengah-tengah ini tuh mempengaruhi. Ya. 2A dikali 9B, dihitung dulu, jangan panik. 2 dikali 9 itu 18, kemudian dikali 2 itu adalah berapa? 36. Positif nilainya. Ya nggak apa-apa lah. 36. Kemudian A dikali B. B. Oh iya, ini tadi positif ya. Selesai, ini bisa mengirit waktu yang bagian mana tadi? Yang mana? Yang ini langsung dapat di sini, langsung dikerjakan ke bawahnya. Dan ke bawah sebenarnya kalau Anda bisa lebih cepat lagi sih, ini tadi terasa lama karena saya step by step. Jadi kalau Anda sudah bisa lancar, wow. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya tuh nggak pernah efektif. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikutnya, oke, berat badan adik dan kakak berselisih 13 kg. Ini kalau dapat soal cerita seperti ini, langsung Anda buat ubah ya, diubah menjadi kalimat matematika. Dimisalkan gitu. Adik dan kakak berselisih, berarti adik selisih kakak itu 13 kg. Jika berat badan adik bertambah 3 kg, oke, adik bertambah 3 kg. Lo kan gampang, adik bertambah kilogram ya A tambah 3. Dan berat badan kakak berkurang, oh ya berarti dikurangi aja. Oke, maka rata-rata berat badan keduanya menjadi, oke. Tahukah kamu, atau kok kamu, Anda, rata-rata itu bagaimana? Adik dengan kakak dijumlahkan. Kemudian dibagi 2. Mengapa? Karena ada 2 subjek di sini, adik dan kakak kan. Hasilnya adalah 50 kg. Saya ulang lagi. Kalimat yang kedua, jika berat badan adik bertambah 3 kg, berarti A tambah 3, dan berat badan kakak berkurang 6, K-6, rata-rata keduanya menjadi 50, berarti dijumlah dulu dibagi 2, sama dengan 50 kg. Gampang ya? Oke, kemudian pertanyaannya adalah jumlah berat badan awal mereka. Berat badan awal mereka itu disebut dengan A ditambah K. Ini yang ditanyakan. Awal, karena awal. Tanpa ada embel-embel angka yang lain, yaitu ya A tambah K aja. Oke, kita langsung menguraikan pernyataan yang kedua. Mengapa? Karena yang pertama langsung amin K, belum terpakai. Yang kedua dulu, yang ini, yang panjang. Tidak panjang banget juga sih. Ini kita uraikan dulu ya. A tambah 3, kita buka kurungnya. Caranya adalah ini dikali ini, kayak pelangi tadi lah, ini dikali ini. Walaupun hasilnya sama nih, positif K dikali K. Positif dikali positif K, hasilnya positif K. Positif dikali negatif 6, hasilnya adalah negatif 6. Walaupun sama saja, tapi konsep ini kadang menjadi keliru jika ini anak-anak sekolah tuh suka kelirunya di sini. Misal ada ini kurang gitu ya.
mau dibuka ya dibuka aja gitu. Jadi A tambah 3 dikurangi K dikurangi 6. Padahal itu keliru. Mengapa? Karena konsepnya adalah dengan kali pelangi. Negatif dikali positif K, hasilnya adalah negatif K. Negatif dikali negatif 6, hasilnya harusnya adalah positif 6. Itu kan berbeda kalau hanya dihilangkan kurungnya. Beda kan? Jadi konsep kalau mau membuka kurung itu harus dikali pelangi dulu. Oke, kita kembali ke pernyataan asli soalnya. Gimana sih tadi? Ini positif ya. Set, set. Oke, hasilnya adalah ini nggak usah per 2-nya saya pindah ke sebelah kanan. Karena tadinya dia di bawah, saya pindah menjadi di sebelah atas. Pokoknya kebalikan antara kanan dan kiri ruas dari simbol sama dengan tuh dibalik aja gitu. Lanjut lagi, ini masih sama. Saya jadikan satu yang sama-sama variabel. Kemudian positif 3, negatif 6. Punya uang 3, punya utang 6. Berarti utangnya masih 3. Ini 100. A ditambah K sama dengan 100 ditambah 3. Mengapa? Karena negatif 6, saya pindah ke sana jadi positif. A ditambah K, hasilnya adalah 103. Saya tuh gelinya di sini adalah ternyata tanpa menggunakan persamaan pertama tuh yang ini nih. Yang ini, jawabannya udah dapet. Kan yang ditanyakan A ditambah K berapa? Nah ini A ditambah K 103, ya udah jawabannya ini. Gitu. Terus buat apa pernyataan yang 13 kg? Jika yang ditanyakan adalah masing-masing atau salah satu berat badan dari mereka itu berapa. Maka kan harus mencari one by one, A-nya berapa, K-nya berapa, caranya bagaimana? Gampang banget, begini caranya. Dengan eliminasi. Antara mana dengan mana eliminasinya? Antara ini, nah ini baru dipakai nih. A dikurangi K, saya mau pakai angka yang besar, yang ini, tak taruh atas ya. A tambah K sama dengan 103. Yang bawah baru A dikurangi K sama dengan 13. Biar apa? Enak aja, angkanya tuh positif. Dikurangi. Fungsi eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel yang ada agar variabel yang lain bisa ditemukan berapa bilangannya. Jika seperti ini kan enak. A dikurangi A, itu kan hilang. Ya. Kemudian positif K dikurangi negatif K. Positif K dikurangi negatif K. Kurang jadi tambah, berarti K tambah K, hasilnya adalah 2K. Kalau tambah-tambahan seperti ini, tapi kalau perkalian jadi K kuadrat gitu. Oke, saya hapus dulu. Maka hasilnya adalah ini tadi 2K sama dengan dikurangi berarti 90. K-nya berapa ini? 45. Adiknya berarti berapa? Jika selisihnya 13 kilo, maka adiknya adalah, dan K-nya di sini lebih kecil ya daripada adik, berarti adiknya adalah 58. Nah, itu selisihnya 13, dan jika mereka dijumlahkan hasilnya adalah 103. Ini jika keterangan adiknya itu lebih besar daripada si kakak ya. Nanti kalau ada pertanyaan salah satu atau masing-masing itu pasti diketahui siapa yang lebih besar daripada siapa. Harus jeli. Oke. Berikutnya, silakan di screenshot boleh. Oh ya, jika ada mau uji coba dulu, tinggal di pause dulu, kemudian baru dikerjakan. Wow, ini saya suka nih, karena ini sering sekali muncul ketika saya ngelesin anak-anak SMP kelas 9. Karena ini materi yang muncul banget ketika UN. Oke, seorang guru memberi tugas kepada muridnya untuk menghitung nilai rata-rata kelasnya. Diketahui bla 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 bla. Perlu diingat dulu rumus. Kalau soal hitung, terkadang kita juga memerlukan rumus ya. Rumusnya adalah X coret itu artinya rata-rata, S ini seluruhnya. Maksudnya adalah dalam satu kelas, situasi yang dipakai pada rumus ini tuh begini. Suatu kelas, ada sekian anak dengan rata-rata sekian. Kemudian, kelas tersebut dimasuki oleh sebagian anak dengan rata-rata sekian. Dan ketika digabung seluruhnya, maka rata-ratanya menjadi sekian. Biasanya situasinya seperti itu. Jadi jika ada situasi yang ngomongin rata-rata awal
rata-rata pertama, rata-rata kedua, dan rata-rata seluruh. Nah, itu pakainya rumus ini aja. Rata-rata seluruh saya kali dengan jumlah data seluruh sama dengan seluruh itu bisa didapat dari rata-rata yang pertama dikali jumlah data pertama ditambah dengan rata-rata kedua dikali jumlah data kedua. Semoga bisa dipahami nih. Saya ulangi lagi ya. Ini adalah situasi pertama. Kemudian muncul beberapa orang yang masuk atau seorang yang masuk atau apapun itu. Nah, ini adalah situasi yang kedua. Efek dari situasi pertama yang ditambah dengan situasi kedua, maka itu disebut dengan situasi seluruhnya atau situasi ending, situasi akhir. Logikanya begitu. Semoga bisa lah ya. Gampang kok. Latihan soal terus insya Allah bisa. Cari soal-soal yang mirip dengan ini. Nanti ada beberapa soal tentang ini. Ada 2 atau 3 gitu. Oke, diketahui nilai rata-rata 35 anak. Oh iya, kalau saya sukanya begini. Saya uraikan dulu ya. Agar bisa ngira-ngiranya itu masuk gitu. Diketahui rata-rata 35 anak, ini 35 anak, itu rata-ratanya adalah 7,8. Setelah ditambah, tuh kan, ditambah berapa? Dari anak yang mengikuti susulan, berarti satu anak saja, itu rata-ratanya menjadi 7,78. Iya nggak sih? Oh, salah. Bukan. Rata-ratanya menjadi, berarti ini rata-rata seluruhnya. Berarti rata-rata anak itu sendiri berapa? Belum diketahui. Tanda tanya deh. Nah, antara ini dengan ini, saya gabung di atas ini. Menjadi berapa siswa? 36 ya. 36 siswa dengan rata-ratanya 7,78. Aduh, tidak, terlalu pepet banget nih. 7,78. Oke, lumayan lah. Saya ulang lagi ya. Situasi awal ada 35 anak. Rata-ratanya 7,8. Kemudian ketambahan. Situasi kedua nih berarti. Satu anak, tapi dia belum tahu nilainya berapa, masih tanda tanya. Maka situasi seluruhnya adalah karena tadinya ada 35 anak, ketambahan satu anak, maka jumlah anaknya ada 35 anak. 36 anak. Nah, rata-rata seluruhnya menjadi 7,78. Paham ya? Situasi pertamanya 35, ketambahan situasi yang kedua, satu anak saja, maka menjadi 36 dengan rata-rata terakhirnya adalah 7,78. Oke, dengan keterangan itu kita masukkan pada rumusnya. Tenang, jangan bingung. Yang ini itu yang S, seluruhnya, ini dan ini, ini. Yang ini adalah situasi pertama, yang sebelah kanan ini adalah situasi keduanya. Oke, kita masukkan pelan-pelan saja. Rata-rata seluruhnya, bentar, tak gedein dulu. Bismillah. Oke, rata-rata seluruhnya itu adalah 7,78. Dikali dengan jumlah seluruhnya, itu adalah 36. Oke, gampang ya. Semoga bisa. Kemudian situasi pertama, rata-ratanya adalah 7,8. Dikali dengan jumlah data yang pertama, itu adalah 35. Ditambah rata-rata situasi kedua atau penambahan yang terakhir tadi susulan. Belum diketahui, maka saya tetap tulis X. Set, oke. Kemudian jumlah data penambahannya adalah hanya satu anak. Gimana? Bisa difahami ya? Semoga bisa lah. Oke, lanjut. Nah, saya fokus ke hitungan ininya aja. Aduh, angkanya jelek sekali. Ini kalau dihitung, yang ini, itu hasilnya adalah berapa ya? Bentar. Oh, ini nih. 280,08. Anda hitung sendiri pakai gunggung susun ya. Kemudian yang ini dikalikan dulu, hasilnya adalah 273,0. Ditambah karena X dikali 1, itu hasilnya adalah hanya X saja.
Kali 1 itu hanya X saja. Kalau kali 2 ya berarti 2X gitu. Lanjut. Nah, ini berarti tinggal yang ini dipindah ke sebelah kiri. Karena dia tadinya positif, maka diubah menjadi negatif. Oke, jadi saya tulis dulu nggak apa-apa deh. Ini kalau sedang ujian tidak perlu penulisan seperti ini ya, langsung ke hitungannya aja. 08 dikurangi 273,0. X-nya tetap tertinggal di sebelah kanan. Ini perlu digunggung susun tidak? Tidak usah ya. Langsung hasilnya aja, boleh tidak? Boleh lah ya, boleh. Lanjut. X-nya ketemu berapa? 7,08. 08 karena 08 dikurangi 0 ya jelas. Ini 280 dikurangi 273. 80 kurangi 73. 7 hasilnya. Ini hasilnya. Yeay. Manakah? Adakah? Oke. Ada yang option B. Oke, silahkan di screenshot boleh. Cekrek-cekrek upload. Lanjut. Saya mau membahas soal yang sama dulu dengan situasi pertanyaan apa ini? Rata-rata gabungan-gabungan ini ya. Di mana ya? Ini kali. Oh iya benar. Oke, kita coba ya. Sesudah 10 kali ulangan, nilai rata-rata seorang anak adalah 5. Oke, saya buat yang seperti tadi dulu. Ini 10 kali ulangan, situasinya kan 10 kali ulangan, rata-ratanya adalah 5. Dengan nilai maksimumnya adalah 10. Bentar, saya salah penulisan. Oke, penulisannya seperti ini. Maaf sekali ya. Oh ya benar sih sebenarnya. Bisa aja, 10 itu rata-ratanya 5. Kemudian, berapa kali lagi? Oh, ini baru. Ini yang tidak diketahui di sebelah sini. Berapa kali lagi agar dia dapat menaikkan nilai rata-rata menjadi 8. Hasil endingnya rata-ratanya ada 8. Oke. Berarti ini 10 ditambah N. Nah, nilai maksimumnya kan 10. Maksudnya dalam setiap ulangan dia diharuskan mendapat nilai 10. Berapa kali? Nah, ini yang ditanyakan. N. Atau boleh disimbolkan dengan X, boleh disimbolkan dengan Y, boleh dengan gambar kupu-kupu juga boleh. Simbol itu hanyalah simbol semata yang menunjukkan suatu bilangan tertentu ya. Oke, saya ulangi lagi penulisan logika ininya, ora-oraannya. Saya ulang ya. Sesudah 10 kali ulangan, ini 10 kali ulangan tuh yang ini. 10 kali, dia rata-ratanya adalah 5. Nah, dia berarti butuh berapa kali lagi sih dengan harus nilai 10 di setiap ulangan agar nilai rata-ratanya menjadi 8. Nah, ini atas ini kan tadi penjumlahan antara ini dengan ini dijumlahkan jadi di sini. Kalau tadi angkanya 35, sini yang sebelah kanan itu 1, jadi angkanya 36. Kalau hanya huruf, ya sudah 10 tambah N gitu aja. Kalau penjumlahan, harus sama variabelnya, sedangkan 10 sendiri tidak memiliki variabel N, jadi tidak boleh 10 N gitu, itu kalau perkalian baru. Oke, dengan rumus yang tadi, saya tulis kembali rumusnya ya, pakai hijau sekarang. Astagfirullahaladzim. XS, saya kali dengan NS, sama dengan rata-rata pertama dikali rata-rata data pertama ditambah rata-rata kedua dikali data kedua. Oke, di sini rata-rata seluruhnya yang diinginkan adalah 8. Kemudian jumlah datanya 10 ditambah N karena ulangan berapa kalinya belum diketahui. Penjumlahan, berapa kali ulangan setelahnya itu belum diketahui, maka disebut dengan N atau X atau apapun itu. Sedangkan 10 di sini kan sudah jelas tadi, sudah 10 kali ulangan gitu. Sama dengan rata-rata yang pertama adalah 5. Dan berapa kali dia mendapatkan 5 ini setelah 10 kali ulangan. Oke, lanjut. Dan di ulangan yang selanjutnya, dia harus banget dapat rata-rata 10. Wajib dapat rata-rata 10. Dengan jumlah ulangan yang belum diketahui. Pokoknya dalam satu persamaan berarti hanya tinggal satu variabel yang belum diketahui ya. Agar kita cari. Ini yang ditanyakan, yang ini. Perlu diulang tidak? Perlu dong.
Ulangi lagi. Rata-rata seluruhnya itu adalah 8. Yang diinginkan seluruh dari situasi pertama dia udah ulangan 10 kali, ditambah dengan ulangan yang selanjutnya, yang harusnya dia dapat rata-rata 10, itu total rata-ratanya kepinginnya menjadi 8. Maka itu adalah rata-rata seluruhnya. 8. Berapa kali data tersebut, karena ulangan yang kedua ini kan belum diketahui berapa kalinya. Maka ya tetap ditulis saja, 10 ditambah N dulu. Sama dengan situasi yang pertama, itu adalah dia sudah ulangan 10 kali dengan rata-ratanya 5, maka rata-rata 5 datanya adalah 10. Kemudian data yang kedua adalah dia harus setiap ulangan itu mendapatkan rata-rata 10. Harus, karena maksimalnya kan 10. Dan berapa kali ulangannya? Nah, ini yang ditanyakan. Sudah ya, semoga sih. Kalau ini ya tinggal di-repeat lagi lah videonya, diulang lagi, gampang. Oke, cara mengerjakannya adalah seperti matematis biasa. Ini dikali pelangi, saya bilang itu selalu dikali pelangi. Karena di sini ada kurung. 8 dikali 10 itu 80. 8 dikali positif N itu adalah positif 8N. Kalau perkalian boleh dijejerin gitu. Ini 50 ditambah, karena ini perkalian juga boleh dijejerin seperti ini. Oke, tinggal digabung-gabung antara yang memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. Yang memiliki variabel dulu. Saya pindah ke sebelah kanan semua. Berarti positif 8N saya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Sedangkan positif 50 saya pindah ke kiri menjadi negatif juga, karena tadinya dia positif. Di sini sudah ada 80, dikurangi 50 karena dia berubah. Di sebelah kanan sudah ada 10N, dikurangi 8N karena 8N-nya tadi positif. Oke, turun ke bawah ini adalah 30, yang sini adalah 2N. N-nya berapa? 2 dikali N yang hasilnya 30, ya 15, atau bisa dikatakan 2-nya pindah ke sana jadi pembagian gitu. Jadi 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Maka kesimpulannya dari pertanyaan ini, silakan ini bisa di-screenshot ya. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah suatu kejahatan. Mengapa? Karena anak tersebut setelah 10 kali ulangan dengan rata-rata 5, dia diharuskan ulangan lagi sebanyak 15 kali dengan perolehan nilai maksimum, yaitu adalah 10. Jadi dia harus dapat 10 di 15 ulangan kemudian. Itu namanya menyiksa, ya kan? Coba bayangkan deh. Jawabannya adalah C, 15 kali ulangan agar rata-rata terakhirnya adalah 8. Lanjut lagi, sepertinya ada soal yang seperti ini di halaman 4B. Nah, ini adalah request dari salah satu rekan kita semua atas nama Mei Dwiana. Terima kasih kepada Kak Dwiana yang sudah mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar. Kak, ini ada soal lagi. Nah, ini didapatkan dari SIM PKB di mana beliau mungkin kebingungan dengan caranya ya. Insya Allah saya mencoba untuk membantu. Mencoba loh ya. Apa nih pertanyaannya? Kita buat logika cara-caranya tadi. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki, 12 siswa perempuan. Jika rata-rata 30 siswa tersebut adalah 83, berarti itu adalah rata-rata seluruhnya. Ini 30 juga merupakan jumlah seluruhnya, iya kan? Dengan rata-ratanya 83. 30 siswa ini terdiri dari 18 laki-laki dan 12 perempuan. Kita tinggal cari aja rata-rata laki-laki berapa, rata-rata perempuan berapa. Pasti salah satunya sudah diketahui. Oke, karena dalam matematika itu pasti hanya satu yang tidak diketahui ya, karena dia, kalau dua yang tidak diketahui gimana dong carinya? Jika nilai rata 18 siswa laki-laki adalah 85. 85, pasti ini ditanyakan. Oke, tuh kan. Sudah enak belum sih cara logikanya? Saya ulang lagi nih. Oke, Kak, ini ada soal lagi. Kenapa saya baca itunya lagi, Allah? Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Berarti seluruhnya, situasi seluruhnya dalam kelas tersebut ada 30. Dengan penjumlahan antara situasi pertama laki-laki dan situasi kedua adalah perempuan. Situasi seluruhnya ada 30 dengan rata-rata seluruhnya juga adalah 83. Sedangkan rata 18 siswa laki-laki
Itu situasi yang pertama adalah 85, dan situasi yang keduanya adalah perempuan, yaitu 12, tapi belum diketahui rata-ratanya berapa. Semoga ini bisa membantu ya. Saya perlu tulis rumus lagi atau tidak perlu? Kalau ketika ulangan ujian, baiknya tidak ya, langsung masukkan angkanya. Contoh, misal seluruhnya dulu. Intinya kan ini dikali ini sama dengan ini dikali ini ditambah ini dikali ini gitu kan. Tak ulang lagi. Intinya 30 dikali 80, kok 36? 30 dikali 83 sama dengan 18 dikali 85 ditambah 12 dikali something-something. Ini tanda tanya pun nggak masalah. Mau gambar mobil juga it's okay. Tapi kalau tanda tanya jadi aneh ya. Saya ganti jadi yang normal aja, X. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Oh, dikalikan. Caranya adalah begini. Ini ada 0, pasti ini 0. 3 dikali 3 itu 9, 8 dikali 3 itu 24. Oke, lanjut lagi. Waduh, kalau yang ini harus perkalian susun nih. Saya pribadi kurang lincah. 85 dikali 18. Hasilnya adalah ini 0, ini 4, ini berapa? 64, 68, ini 85, ditambah 0, 3, ini 1, 15. Iya kan ya? Ya, oke. 1530. Oke, udah benar. Ditambah 12x. Oke, lanjut lagi. 12x. Ini saya pindah ke kiri, jadi pengurangan. Saya butuh gunggung susun lagi. Atau di awang-awang bisa nggak ya? Bisa deh, coba. 0 dikurangi 0 itu 0. 9 dikurangi 3 itu adalah 6. 4 dikurangi 5 tidak bisa, ini coret 1. 14 dikurangi 5 itu 9. 1 dikurangi 1 itu tidak ada. Maka X-nya adalah, oke lanjut lagi. 12 dikali berapa yang hasilnya 96? 2 dikali berapa yang belakangnya juga 6? 2 yang belakangnya 6 kan 2 dikali 3. Atau 2 dikali 8. Jika 12 dikali 3 itu tidak sampai 96. Iya kan? Berarti kali 8. Jangan lupa ada nolnya. Twing. Oke. Dapatlah kita jawabannya. Boleh di screenshot juga. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Mei Dwiana dapat soal ini ya. Berarti rata-rata 12 siswa perempuannya adalah berapa sih? 80. Itu adalah rata-rata perempuannya. Semoga bermanfaat. Lanjut lagi. Saya kembali ke halaman belakangnya. Karena di bawah ini masih ada soal. Kok kali ini panjang ya? Pertanyaannya saya kok banyak. Tidak apa-apa. Ini juga dari rekan saya melalui WhatsApp. Terima kasih kepada Kak Puji yang ada di rumah atau dimanapun ya. Kayak radio malahan. Jika sisi-sisi suatu persegi panjang adalah sekian dan sekian, dengan luas sekian, dan Y merupakan bla 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 bla, langsung kita buat menjadi kalimat matematikanya. Jika sisi-sisi suatu persegi panjang itu kan begini. Ya kalau X sama 2X ya, logikanya ini 2X, ini X-nya lah ya. Dengan luasnya itu adalah 200. Dan Y merupakan hasil dari pengkuadratan sisi-sisi persegi yang memiliki luas 16. Kalau 16 berarti sisinya 4. Sedangkan Y merupakan hasil pengkuadratan. Berarti ya 4 kuadrat hasilnya 16 lagi dong. Y itu 4 kuadrat hasilnya 16. X itu berapa? Kita cari dulu X-nya. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Sama dengan 200. Panjangnya 2x dikali lebarnya x. Iya tidak sih? Iya, benar. Iya. Ini 200. Oke. 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Kenapa? Karena 2 dikali di sini tuh harusnya ada angka 1. Karena angka kan dikalikan dengan angka, sedangkan variabel dikalikan dengan variabel. 2 dikali 1 itu tetap 2. X dikali x itu menjadi x kuadrat. 200, X kuadrat, 2-nya kita pindah ke sana jadi pembagian, jadi 100. X sendiri adalah 10, karena menghilangkan kuadrat, ya tinggal sebelah kanannya di akar. Jadi 10. X-nya 10, Y-nya 16. Jadi ketika ditulis X, apanya Y, maka Y lebih besar. Maka nyaplok tuh apa?
makan ke arah Y. Ini mulut, kalau mulut terbuka menganganya ke arah Y. Bakso 10 dengan bakso 16. Ini logikanya kalau orang lapar yang ngambilnya yang 16. Makanya mulutnya itu arahnya ke yang banyak. Gitu. Boleh di screenshot juga, barangkali jika diperlukan. Maka jawabannya adalah yang mana? Oke. Demikian, lanjut lagi. Wah, ini adalah pertanyaan dari rekan saya juga. Kak, siapa? Aduh, aku lupa. Pakai S. Ya, itulah pokoknya rekan saya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan ini ya. Dalam suatu perlombaan matematika, jenjang SD ditetapkan aturan penskoran sebagai berikut ini. Ini ABC-nya saya gini dulu aja, biar besar. Setiap jawaban benar mendapatkan skor 3, jawaban salah dan tidak menjawab. Total jumlahnya ada 35. Total skor, siapa yang tidak mengerjakan soal paling banyak? Oke, berarti caranya adalah begini. Saya besarkan ya, ininya. Terlepas dari siapapun namanya itu nanti. Oke, kalau kita mau mencari jumlah soal yang tidak dikerjakan, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah soal benar dan jumlah soal salahnya, iya kan? Agar kita tahu berapa soal yang tidak dikerjakan. Saya ulang lagi, jika kita ingin mendapatkan jumlah soal yang tidak dikerjakan, maka kita harus tahu jumlah soal yang benar dikerjakan dan juga yang salah dikerjakan. Nah, nanti sisanya merupakan jumlah soal yang tidak dikerjakan. Kan begitu. Nah, di pertanyaannya sudah dicantumkan banyak soal yang sudah dijawab dengan benar. Padahal kalau benar, itu poinnya 3. Kalau salah, itu poinnya min 2. Sedangkan tidak mengerjakan, itu poinnya tidak ada poinnya. Maka, dan ini ada soal, ada skor totalnya. Maka kita harus cari dulu skor untuk jawaban benarnya itu berapa. Maka, selisih antara skor jawaban benar adalah merupakan skor jawaban salahnya. Kita akan langsung kerjakan aja ya. 32 saya kalikan 3. Mengapa kali 3? Karena itu adalah jawaban benar. Jawaban benar kan tadi dikali 3. Ini hasilnya adalah 96. Ini juga kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Ini tuh soalnya sederhana, tapi pengerjaannya panjang. Ini 72 dikali 3. Dikali 3 lagi 84, dikali 3 lagi ini 78, dikali 3 lagi jelas ini 60. Oke, gitu ya. Nah, dia aja sudah menjawab benar, dapat poinnya sekian. Sekian. Kok total skornya sekian? Ada selisihnya kan pasti. Contoh, orang pertama. Harusnya dia benar 96. Kok skor totalnya dia hanya 90? Nah, selisih 6 itu adalah poin karena dia keliru menjawab pertanyaan. Saya ulang lagi, dia sudah menjawab benar, dapat poinnya 96. Kok skornya total itu hanya 90, berarti 6 poin adalah karena dia keliru menjawab soal. 6 poin. Ini 6 poin kelirunya. Poin ya, ini poin salah dulu. Poin salah. Poin salahnya dia 6. Kemudian ini, wah ini cukup drop nih. 72. Kok dapat poin akhirnya itu 58. Berarti dia keliru berapa? Dia 14 poin kelirunya. Kemudian 84 itu keliru 8 poin ke 76. 78 dengan 78 berarti dia tidak salah sama sekali kan? Tidak ada keliru, tidak ada menjawab soal keliru. Dan ini berapa tadi? 60 dengan 40 berarti dia keliru 20 poin. Ini baru berupa poin ya. Berapa jumlah soal salahnya? Karena poin kesalahan itu adalah negatif 2, maka jumlah soal salahnya adalah, kalau salahnya itu 6, berarti dia salah 3 soal. Mudah nggak nih? Dia salah 3 soal, makanya dia dikurangi 6 poin. Yang tadinya 96 dikurangi 6 poin menjadi 90. Bisa ya? Lanjut lagi, dia itu pengurangan poinnya 14, berarti dia telah mengerjakan 7 soal keliru. Oleh karena itu, tadinya poinnya 72, dikurangi 14 poin karena dia salah 7 soal, maka nilainya menjadi 58, begitu. Yang ini berarti 4 soal, ini tidak ada soal sama sekali, dan yang ini keliru 10 soal. Nah, ini jika yang ditanyakan jumlah soal keliru berapa, nah ini berarti si orang yang kelima yang keliru paling banyak.
Namun, karena di sini yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan, siapa yang tidak mengerjakan soal paling banyak? Yang tidak mengerjakan soal paling banyak. Berarti kan, sebentar. Berarti kan kita harus tahu jumlah soal yang dikerjakan benar dan juga yang dikerjakan salah. Ini kita sudah dapat jumlah soal salahnya. Berarti kita sekarang memerlukan jumlah soal benarnya. Bukan yang ini ya. Oh, ini nih, maaf. Banyak soal yang dijawab benar. Oh iya, benar-benar. Yang ini berarti. Berarti si A sudah mengerjakan 32 benar dan 3 salah. 32 benar dan 3 soal salah. Berarti dia totalnya sudah mengerjakan 35. Padahal totalnya memang ada 35 soal tadi ya. Oh iya benar, nih. Totalnya ada 35 soal. Berarti si A sudah mengerjakan seluruh pertanyaannya. Walaupun ada yang salah 3. Lanjut lagi. Si B sudah mengerjakan 24 dan keliru 7. Berarti dia sudah mengerjakan berapa soal? 31 soal. Berarti dia tidak mengerjakan 4 nih. Dia kurang 4 soal. Kemudian si C, 28 benar dan 4 pertanyaan yang salah. Maka dia sudah mengerjakan 32. Harusnya 35, berarti dia kurang mengerjakan 3. Yang D, 26 soal dan dia tidak mengerjakan soal dengan salah. Berarti dia hanya mengerjakan 26. Lah, berarti dia berapa? 9. Kurang 9 soal yang belum dikerjakan. Ini kayaknya tidur ini anak waktu ujian. Yang terakhir, sudah mengerjakan 20, tapi juga sudah mengerjakan 20 soal dengan benar, dan juga mengerjakan soal yang salah sebanyak 10 soal. Berarti dia sudah mengerjakan 30 soal, dan hanya kurang 5. Nah ini, si anak yang keempat ini, hanya mengerjakan 26 benar saja, walaupun dia tidak salah. Tapi kan yang dikerjakan hanya 26. Dia rugi dong, kayaknya ini ketiduran sih. Habis begadang, nonton bola kali ya. Berarti jawabannya adalah si Azam. Oh, ini udah.